Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Ammar Fakih tercinta. Salam sehat selalu. Oke sahabat semua, kali ini Abu Ammar Fakih akan mengajak sahabat semua jalan-jalan ya, jalan-jalan menjelajah ke Lamongan ya, jalan-jalan ke Lamongan, tepatnya ke terapi, ke tempat terapi saraf kejepit, ke tempat terapi kecetit. Lumayan jauh perjalanan, kurang lebih 1 jam seperempat ya, 1 jam seperempat dari desa Abu Ammar Fakih, desa Sekar Gadung Dukun Gresik, menuju ke desa Manyar. Nah, menuju ke desa Manyar, kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Memakan kurang lebih 1 jam 15 ya menit. Oke sahabat semua, ini kita sudah berangkat dari Sekar Gadung. Saat ini kita sudah berada di desa Ndrebeng. Nah, desa kami menyebutnya desa Ndrebeng, Jrebeng. Ada orang asing itu yang menyebut desa ini Jrebeng. Ya, macam-macam penyebutannya. Kalau kami tetangga desa biasa nyebut Ndrebeng gitu. Nah, kita saat ini sudah berada di dusunnya Ndrebeng, yaitu Dusun Brayo. Jadi ini bagian daripada desa Ndrebeng, Dusun Brayo gitu. Oke sahabat semua, kita akan melewati melewati jalur selatan. Di sini nanti kita akan nyebrang Bengawan Solo. Coro Jawane Nambang, Tambangan. Jadi Tambangan, kita akan nyebrang di Tambangan Desa Baron. Kita akan nambang di Desa Baron. Tambangan tradisional ya, tambangan tradisional, ciri khas ya, ciri khas pedesaan. Jadi tambangannya ya cukup pakai perahu sederhana, sing nggak biasa. Bagi yang nggak biasa ya pasti serem ya, bagi yang nggak biasa tentu serem. Dan ini harus ahli ya untuk naik perahu ini, mengendarai sepedanya harus ahli, tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh tidak ahli, bisa mencolot, keceger. Jadi seorang yang sudah berkendaraan apapun ya, baik sepeda motor, apalagi mobil, apalagi trek, bis dan lain-lain, diwajibkan untuk ahli, jangan sampai hanya sekedar setengah-setengah. Buktinya kalau naik sepeda motor terus harus nambang ya, harus nyebrang Bengawan Solo seperti ini, kalau nggak benar-benar ahli bisa mencolot ya, keceger temenan nah Bengawan. Nah sahabat, ini ya, kita seberangi Bengawan Solo dengan lancar dan kita naik ke Geladak Desa Baron, Baron Kidul ya. Kita akan naik ke Desa Baron Kidul. Oke sahabat semua, sambil menikmati view ya, pemandangan sepanjang perjalanan, Abu
Abu Ammar Fakih biasanya mengajak sahabat semua ngobrol ya, bincang-bincang santai, tentu saja sambil menikmati view pemandangan-pemandangan di sepanjang perjalanan gitu. Jadi penyakit saraf kejepit itu tentu banyak ya, banyak dari kita sangat familiar ya, sangat paham, bahkan bisa pernah ya, bahkan mungkin di antara kita pernah mengalami saraf kejepit ya. Saraf kejepit itu luar biasa, sakit sekali. Jadi dia itu bisa menghalangi peredaran darah dan bisa menghalangi nutrisi ya, atau kebutuhan pengantaran nutrisi gitu ya. Kalau darah tidak lancar, terhalangi oleh saraf kejepit, pengantaran nutrisi ke jalurnya itu menjadi terkendala. Kalau saraf terjepitnya itu di area yang vital kayak area punggung, tulang ekor ya. Nah itu jalurnya kan ke arah bawah, ke arah kaki. Itu kalau terjepit dan menghalangi pengantaran nutrisi ke jalur kaki, nah kalau tidak segera di terapi, nah itu lama-lama area bawah kaki yang terhalangi tadi itu, karena tidak terantarkan nutrisi yang seharusnya, lama-lama itu bisa mengecil gitu ya. Jadi ukurannya kemudian dari tahun ke tahun menyusut ya, mengecil gitu. Itu bahaya itu. Jadi saraf kejepit itu luar biasa sakit, dan risikonya kalau tidak segera diadakan terapi pengobatan bisa berbahaya, bisa lama-lama menjadi itu yang tidak terantarkan nutrisinya itu menjadi menyusut ya, ukurannya semakin tahun semakin mengecil, terutama saraf kejepit yang terjadi di area vital seperti tulang ekor gitu. Itu indikasi atau cirinya ya, dalam gerakan-gerakan tertentu kayak dibuat ruku atau apa gitu, itu kaku gitu wilayah pantat ke bawah. Jadi wilayah tulang ekor tadi, pantat, terus paha ya, punggungnya paha ini, kemudian punggungnya, area punggungnya betis ya, itu mengeras atau kaku gitu. Terus kalau lebih parahnya lagi nanti bisa muncul semacam kesemutan ya, sampai kram gitu. Itu indikasi-indikasi saraf kejepit itu, dan luar biasa sakit sekali ya, penderita saraf kejepit itu. Nah itu butuh diterapi, dan macam-macam, banyak tawaran, banyak opsi jenis ya terapi yang bisa dilakukan. Tempat terapi yang didatangi Abu Ammar Fakih ini, tempat terapinya itu menggunakan terapi kretek gitu ya, bahasa atau diistilahkan oleh beliaunya Pak Hadi Amir itu beliau mengistilahkan terapi kretek gitu, dimana ketika Abu Ammar Fakih menyaksikan sendiri itu recommended gitu, sangat Abu Ammar Fakih rekomkan kepada sahabat semua ya,
sangat Abu Ammar Fakih setujui, senang gitu melihat metode beliau Pak Hadi Amir dalam menangani pasien saraf kejepit. Terutama ketika diadakan satu terapi khusus, jadi yang ada keluhan saraf kejepit di tulang ekor, itu ada terapi khusus yang saya saksikan sendiri. Jadi kayak ditarik gitu. Jadi antara tulang punggung ke atas dengan pantat ke bawah, itu dimetodekan sedemikian rupa, kemudian diadakan penarikan secara sungguh-sungguh gitu, sehingga kadang bagi penderita saraf kejepit yang lama ditangani, itu sampai muncul suara pas ditarik itu seperti tulang patah gitu, cetak gitu. Dan setelah itu merasa lega dan menjadi sebab kesembuhannya. Banyak kejadian seperti itu jadi recommended bagi Abu Ammar Fakih, sangat Abu Ammar Fakih rekomkan ya, sarankan kepada sahabat semua yang punya yang menderita saraf kejepit, itu bisa mencoba opsi ini, pijat terapi pada Pak Hadi Amir ini. Alasan yang lain kenapa Abu Ammar Fakih memberikan rekom ya, atau benar-benar mendukung metode ini, karena Abu Ammar Fakih itu penyintas saraf kejepit yang ekstrim. Jadi dulu di usia masih 22-23, Abu Ammar Fakih ini penderita saraf kejepit akut ya. Bahkan tingkat ekstrimnya itu sudah tidak bisa duduk secara normal dan tidak bisa tidur secara baik, telentang maupun tengkurap nggak bisa. Kondisi tubuh itu sudah melingkar gitu. Jadi kondisi tubuh itu sudah, karena nahan sakit di bagian tulang ekor itu, seakan-akan darah itu nggak bisa jalan, dan luar biasa nyerinya itu. Setiap saat itu nahan nyeri terus itu, sampai demi menahan nyeri itu tubuh itu kayak melingkar gitu. Jadi dibuat duduk nggak bisa, apalagi berdiri, wong duduk saja nggak bisa gitu, terus melingkar gitu. Jadi posisi duduknya itu membungkuk gitu, kayak melingkar gitu. Itu selama 1 tahun. Jadi Abu Ammar Fakih penyintas saraf kejepit ekstrim, yang saat itu menurut Abu Ammar Fakih itu sudah Abu Ammar asumsikan cacat gitu, karena sudah 1 tahun, sudah 10 bulan atau 9 bulanan gitu. Tuh, jadi Abu Ammar Fakih asumsikan rasanya sudah cacat ini, karena bahasa Jawa melungker gitu, nahan sakit, sudah nggak bisa duduk tegak ya, dan selalu setiap saat itu melungker begitu karena nahan tadi itu. Namun suatu ketika Abu Ammar Fakih punya inisiatif untuk membuat terapi diri sendiri gitu, dimana jenis terapinya itu mirip yang dilakukan oleh Pak Hadi Amir ini gitu, yaitu kretek
gitu. Jadi suatu ketika muncul ide ya, inisiatif ya, secara alami saja muncul dalam hatinya Abu Ammar Fakih untuk nyoba metode kretek gitu, tapi oleh diri sendiri, tidak dikretek oleh siapapun. Jadi waktu itu Abu Ammar Fakih yang dalam kondisi benar-benar dibuat duduk nggak bisa, dibuat tidur melumah nggak bisa, tidur mengkurap nggak bisa. Itu suatu ketika mencoba memaksakan diri untuk tidur telentang. Jadi suatu ketika muncul ide, gagasan ya, inisiatif alami yang muncul dalam hati sendiri. Itu saya coba metode kretek gitu. Nah, saya telentangkan diri saya paksakan, nggak bisa, tapi benar-benar saya paksakan. Dalam waktu sekitar 1 jam saya mencoba konsentrasi untuk bagaimana bisa tidur telentang. Dan saat telentang itu saya kumpulkan seluruh kekuatan saya untuk saya membuat gerakan bahasa yang ngerekuk diri sendiri, agar yang rasanya di tulang ekor itu yang sepertinya ada sesuatu yang ganjal di situ tuh biar kretek gitu ya, biar pudar gitu loh ganjalnya itu. Nah, ceritanya saya persingkat, itu saya kumpulkan seluruh tenaga saya dan dengan ucapan bismillah waktu itu ya, karena itu hanya berbentuk uji coba, tidak disarankan oleh siapa, tidak, tapi otodidak, mikir-mikir dewe gitu dan nyoba-nyoba sendiri gitu. Akhirnya Abu Ammar Fakih menghentakkan tubuhnya sekuat-kuatnya dan berhasil dibuktikan dengan munculnya suara kayak tulang patah. Jadi tulang patah yang sangat keras, jadi cetak gitu, itu seperti tulang patah. Anehnya setelah Abu Ammar Fakih berhasil mengadakan metode kretek tadi itu seperti dan menghasilkan seperti tulang patah tadi, itu darah ya dari atas ya itu mengalir ke paha ya, ke bagian bawah ya, paha dan kaki itu deras sekali, jadi kayak ngerocok gitu sampai kulit itu bergetar gitu. Itu Abu Ammar Fakih dulu. Jadi cerita penyintas saraf kejepit yang ekstrim. Dan waktu itu tidak sampai mengetahui informasi ada metode kretek oleh Pak Hadi Amir ini. Tapi metode yang digunakan Pak Hadi Amir ini mirip metode alami yang muncul dalam hati saya sendiri, dan saya praktekkan dan berhasil. Jadi muncul suara cetak gitu. Dan ketika cerita ini saya sampaikan ke Pak Hadi Amir, beliau membetulkan bahwa sering ada pasiennya itu bahkan muncul suara yang sejenis, yaitu suara seperti tulang patah itu, cetak gitu. Nah, dari situ Abu Ammar Fakih berangsur pulih dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bertambah baik dengan terapi lanjutan. Waktu itu terapi lanjutan yang Abu Ammar Fakih tempuh adalah di gerakan sholat gitu ya. Jadi seorang yang sholat itu harus berdiri tegak. Abu Ammar Fakih berusaha berdiri dengan sempurna, dipaksakan gitu, harus tegak, harus betul berdirinya. Kemudian ruku, Abu Ammar Fakih memaksakan ruku dengan ruku yang sempurna. Sakitnya bagaimanapun Abu Ammar Fakih tahan demi terapi gitu. Kemudian sujud juga sama,
harus dengan posisi yang betul, mancate kedua kaki betul, kemudian tangan, pokoknya terapi gerakan sholat itu yang waktu itu Abu Ammar Fakih lakukan, dan wallahu alam pada akhirnya diberikan kesembuhan pulih ya seperti sedia kala dari menjalani saraf kejepit selama 1 tahun penuh. Jadi 1 tahun penuh itu jangankan berdiri ya, duduk saja nggak bisa, duduk normal itu loh nggak bisa. Jadi tubuh itu dalam keadaan basa Jawa melungker gitu ya, jadi miring setengah membungkuk setengah merunduk gitu, melungker terus. Itu saya jalani selama 1 tahun, dan awal kesembuhan waktu itu Abu Ammar Fakih ingat menggunakan metode kretek gitu ya, yang ternyata metode itu sekarang dipakai oleh beberapa penyembuh atau tabib atau terapis gitu ya, orang-orang yang berjasa atau berprofesi jasa penyembuhan seperti ini, metode kretek ini. Itu cerita singkat ya. Jadi Abu Ammar Fakih ini penyintas saraf kejepit akut, penyintas, pernah mengalami gitu. Dan untuk metode yang dipakai oleh Pak Hadi Amir ini recommended ya, bagi Abu Ammar Fakih recommended. Abu Ammar Fakih setujui, dukung, dan bahkan Abu Ammar Fakih rekom kepada sahabat-sahabat semua, silakan yang punya saraf kejepit ya, cedera saraf kejepit itu bisa mencoba. Kalau masih belum terterapi oleh kalau masih belum sembuh oleh terapi yang lain, nah ini boleh mencoba terapi kretek ya, terapi kretek oleh Pak Hadi Amir di Desa Manyar, Kecamatan Sekaran ya, Sekaran Kabupaten Lamongan. Dari Sekar Gadung Dukun Gresik, durasi waktu ke sana 1 jam seperempat gitu ya, 1 jam seperempat itu. Jadi wallahu alam, itu tadi cerita singkat ya. Jadi Abu Ammar Fakih ini penyintas, dan saat melihat Pak Hadi Amir sedang sedang nerapi pasien gitu, nah itu dalam satu session terapi tertentu ya, itu tadi dia mengadakan menarik gitu ya, mengadakan tarian secara kuat gitu, mengadakan tarian secara kuat. Jadi dia pegang dada pasien dari belakang, kemudian kedua kakinya menahan ya, disilangkan ke atas paha pasien gitu, dan dia memegang area tangan atau dada pasien, dan dalam hitungan tertentu dia mengadakan tarian yang sangat kuat ke atas gitu ya. Jadi bagi pasien yang benar-benar saraf kejepitnya itu di tulang ekor, sesudah ditarik dengan tarian yang kuat itu bisa saja muncul suara kayak tulang patah gitu, jadi cetak gitu. Nah dari situ biasanya menurut pengalaman Abu Ammar Fakih kemudian berangsur pulih dan bahkan sembuh gitu, sebagaimana pengalaman Abu Ammar Fakih dulu. Cuma Abu Ammar Fakih dulu itu Abu Ammar Fakih terapi sendiri gitu, jadi dikrakok-krakok dewe awake
ya beresiko. Waktu menurut Pak Adi Amir ketika saya cerita soal ini, itu beresiko itu. Beresiko kalau dikretek dewi beresiko. Waktu itu saya nggak tahu ada metode kretek. Waktu itu ya alami saja, ini apa sih yang kayak ganjel gitu lah di tulang belakang itu. Ini apa sih, ini bisa nggak ya saya tarik tubuh saya sendiri gitu. Maksudnya tak kretek dewi itu. Ketika saya logikakan dan saya coba analisa bagaimana kemungkinannya, ternyata menurut logika saya mungkin gitu. Dengan cara saya harus melumah, tubuh saya harus telentang melumah, dan saya konsentrasi pada yang ganjel di tulang ekor itu, dan puncak konsentrasi saya itu saya kumpulkan kekuatan saya semuanya dan saya hentakkan dengan seluruh kekuatan yang berhasil saya kumpulkan itu, saya hentakkan sekuat-kuatnya. Ternyata satu kali hentakan yang tak anggap super itu muncul suara tulang patah itu, cetak gitu. Kemudian muncul keanehan, kayak darah yang kemarin itu selama 1 tahun terganjal di situ itu berhasil tersalurkan ke area yang menjadi tujuannya, yaitu area bawah itu, ke kaki itu. Nah itu saya ingat awal kesembuhan Abu Ammar Fakih. Jadi metode kretek, ya, metode kretek. Oke sahabat semua, itu Abu Ammar Fakih syukuri. Wallahu a'lam. Fakta Abu Ammar Fakih sembuh dan sehat walafiat itu tentu bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan antara seorang ateis, ya, seorang yang tidak mengakui adanya agama atau Tuhan, dengan seorang muslim itu, kalau seorang ateis itu dia hanya mengandalkan akalnya saja, logikanya saja, dia tidak punya keyakinan. Nah kalau seorang muslim itu bersamaan dia memakai ya akalnya dengan maksimal, dan ketika berhasil maka dia menggunakan keyakinannya, yaitu mengkaitkan keberhasilan itu kepada Tuhannya gitu. Mengkaitkan keberhasilan atau tidak keberhasilan itu dikaitkan kepada Tuhannya. Kalau berhasil, maka seorang muslim dia akan berpikir itu nikmat, itu karunia, itu rezeki dari Allah gitu. Kalau belum berhasil, ini masih cobaan, ini masih kita diuji oleh Allah kesabaran kita gitu. Sehingga sang Nabi, ya, Nabi Muhammad itu mencoba membedakan antara dua golongan manusia ini, antara ateis, ya, yang sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan, gak punya keyakinan apa-apa, dengan seorang muslim. Itu Nabi Muhammad itu memuji seorang muslim gitu. Jadi seorang muslim itu memiliki konsep yang sangat wow gitu, yang sangat ajaib, ajaban li amril muslim gitu. C ajaib wong muslim itu gitu. Jadi dikagumi watak seorang muslim itu. Apa yang dikagumi oleh sang Nabi kita sendiri, yaitu jika seorang muslim itu mendapatkan kebaikan, dia itu mengkaitkan kebaikan itu dengan ketuhanan, yaitu memuji Tuhan, itu memuji Allah dalam bentuk syukur gitu. Jika seorang muslim itu memperoleh kebaikan, dia bersyukur. Jika seorang muslim itu memperoleh hal yang tidak baik, dia mengkaitkan dengan ketuhanan, dianggap itu ujian dari Tuhan,
untuk menguji dirinya, ngetes hati yang tidak punya kualitas, yaitu suka mengeluh, hati yang suka memaki, atau hati yang mulia, hati yang berkualitas tinggi, yaitu tabah dan sabar gitu. Itu dites dengan keadaan menerima ketidakbaikan gitu. Dan selalu seorang muslim itu ketika mendapatkan tantangan atau tes itu, pasti dia memilih untuk memposisikan diri menjadi orang yang tabah dan sabar sekuat tenaga. Jadi ajaib seorang muslim itu dibandingkan dengan ateis ya, dibandingkan dengan orang yang tidak punya keyakinan, itu kalau seorang muslim itu mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Dan kalau seorang muslim mendapatkan sesuatu yang tidak baik, dia tabah dan sabar. Itu sesuatu banget bagi sang nabi itu, dipuji kita itu nggak punya, orang ateis nggak punya seperti itu. Orang ateis itu ya yang tidak bertuhan itu, kalau dia berhasil pada sesuatu itu, keberhasilannya dirayakan dan sedemikian rupa. Tapi kalau nggak berhasil itu dia bisa membunuh dirinya sendiri, bisa bunuh diri lah, bisa apalah gitu, yang aneh-aneh gitu. Atau saat berhasil dia melakukan juga euforia yang berlebihan, yang aneh-aneh gitu. Itu orang ateis. Jadi dapat sesuatu yang baik membahayakan dirinya, atau sebaliknya dapat sesuatu yang tidak baik sama membahayakan dirinya. Itu jadi begitu mindset ya, pikiran seorang muslim mukmin gitu. Oke sahabat semua, ada ranah logika, ada ranah keyakinan. Jadi ranah logika itu kalau kita diberi sakit, ya kita harus maksimal untuk berusaha gitu, berusaha mencari kesembuhan baik melalui berbagai cara yang mungkin bisa kita lakukan. Itu amanat kita diberi akal gitu, logika tadi loh. Jadi berpikir maksimal bagaimana sakit yang kita derita itu kita usahakan bisa memperoleh obatnya gitu, dengan usaha secara maksimal. Nah, bagaimana dengan ranah yang lain? Nah, kita itu punya ranah akal, punya ranah logika, dan punya ranah keyakinan. Nah, di ranah keyakinan ini loh baru kita munculkan sesudah ranah akal atau logika itu sudah maksimal, sudah mentok gitu. Baru kita munculkan dalam diri kita ranah keyakinan. Jika usaha kita itu ada keberhasilannya, kita yakini bahwa inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nikmat ya, keberhasilan itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah gitu. Itu ranah keyakinan kita, kemudian bersyukur, dan syukur kita wujudkan dalam bentuk kita tambahi kualitas ibadah kita tambahi kuantitas ibadah kita. Wujud bersyukur kita tambah kebaikan kita kepada manusia, kita bertambah baik kepada Allah, kita bertambah baik kepada manusia. Wujud kita bersyukur banyak wujudnya ya, globalnya itu tadi, kita kepada Allah semakin baik, kita kepada manusia juga bertambah baik gitu. Nah, kebaikan kepada manusia banyak bentuknya. Kita bisa dalam bentuk memberi sesuatu, kepada anak istri kita, orang tua kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita gitu, memberi sesuatu, dan lain-lain. Itu keyakinan. Jadi sesudah kita memperoleh keberhasilan, kita
kita meyakini itu dari Allah. Sebaliknya jika dalam usaha yang maksimal itu belum mendapatkan keberhasilan, bagaimana ranah keyakinan kita melindungi kita dari hal yang tidak baik? Itulah muncul bahwa itu adalah ujian dari Allah. Jadi belum diberikan kesembuhan dari Allah, berarti masih diuji. Dan keyakinan seperti ini keyakinan yang hak gitu, keyakinan yang berdasarkan pada penjelasan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi gitu. Jadi kataballahu maqadirul khalaik gitu. Kataballahu maqadirul khalaik. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan kataballahu maqadirul khalaik. Allah itu sudah menulis semua yang terjadi pada makhluknya, tentang rezekinya, sakitnya, dan lain-lain. Sudah ditulis ya semuanya gitu ya, rezekinya, sakitnya. Kataballahu maqadirul khalaik qabla ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Jadi sudah ditulis seluruh kejadian ya, seluruh kejadian yang akan terjadi pada makhluknya dari lahir sampai dia meninggal ya, ditulis sejak 50.000 tahun sebelum alam raya ini diciptakan gitu. Jadi apapun yang menimpa datang dari Allah, dan kalau itu kebaikan kita bersyukur, kalau itu hal yang belum baik maka kita bersabar. Itulah akidah seorang muslim ya, berdasarkan dasar baik Al-Quran maupun hadis gitu. Baik sahabat semua, ini kita sudah tiba di rumah Bapak Adi Amir di Desa Manyar, Sekaran, Lamongan. Nah, ini rumahnya dan ini beliaunya ya, ini beliaunya. Oke, demikian sajian tayangan Amar Fakih buat sahabat semua. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Ingat, jaga diri, jaga kesehatan, jaga ibadah kita, sholat kita, dan jangan lupa ngaji karena itu penting ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.